warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Engkau hadirkan, yang menyimak, menjadi hamba yang Engkau ridhoi, ya Allah. Jadikan pertemuan ini hapus dosa dan aib. Jadikan majlis menguatkan iman dan amal kami. Jadikan pertemuan ini membuat sisa umur kami bahagia, istiqomah, husnul khotimah. Jadikan jamaah ini ahlul jannah. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Allah, innaka As-Sami'ul Alim. Alhamdulillah. Terima kasih. Apa kabar? Kalau dilihat dari depan wajahnya ada kemiripan. Satu, ini wajah-wajah sedang antri dijemput oleh malaikat maut. Benar atau benar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, mati. Kita sudah ditetapkan ajalnya waktu 120 hari di rahim ibu. Hari semakin dekat. Rahasia 3. 1. Allah merahasiakan waktu supaya kita selalu siap setiap saat. 2. Allah merahasiakan tempat, kita akan datang ke tempat nyawa. Yang ketiga, Allah merahasiakan cara, kita tahu dengan apa. Penting cuma satu, husnul khotimah. Pun cara apapun yang penting Allah. Al-Anbiya ayat 35 tadi ya. Syaitanirrajim, kullu nafsi dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sesuai balik nanti yang waktu bakal diuji oleh Allah, cocok dan diujian yang cocok, semuanya adalah ujian. Tidak punya uang, ujian. Banyak uang, benar. Belum punya suami, Ibu, itu pintunya boleh dibuka aja agak lebar yang di bawah supaya bisa lihat ya. Nah, bantu Kang operator. Iya. Ya, sedikit nggak bisa. Biar. Senang. Ujian sehat, belum punya anak, sudah punya anak,
begitu. Dicaci, dipuji, mana yang berat ujian hidup? Yang berat yaitu ujian yang sedikit yang lulus, pasti berat. Mana yang sedikit yang lulus? Apa? Orang yang lulus ujian ketika uji jadi dekat dengan Allah. Orang yang tidak lulus ketika diuji jadi jauh dari Allah. Tebak mana yang berat? Belum punya jabatan atau sudah punya jabatan? Nah, belum punya jabatan susah korupsi. Sudah punya jabatan jadi berat mana? Belum punya jabatan atau sudah punya jabatan? Wah, jelas ya. Jadi berat mana? Dipuji atau dicaci? Berat mana? Dipuji atau dicaci? Dipuji, karena orang dipuji suka jadi ujub, jadi sombong, jadi ria. Nah, makanya ujian yang berat itu ujian yang disukai oleh kita. Coba, ibu ingin dipuji atau ingin dicaci? Jawab. Berat mana ujiannya, dipuji atau dicaci? Ibu ingin dipuji atau dicaci? Maka ibu-ibu yang paling ingin dipuji hidup, ya susah. Ingin dianggap kaya jadi kecil, benar? Ingin sing jadi jarang nafas. Pokoknya orang yang senang dipuji hidupnya lebih capek. Orang yang ingin dipuji Allah hidupnya mikir. Begal itu membegal karena badannya sehat. Coba kalau begal ini sedang diare, kemudian sariawan kronis, dan asam urat lagi kambuh, serta tubuhnya lagi gatel-gatel. Kira-kira ngebegalnya semangat tidak? Jawab. Jadi ujian yang mana yang berat? Sakit atau sehat? Sehat. Kebanyakan orang yang berbuat maksiat itu dalam keadaan sehat. Yang berzina gara-gara sehat, ya. Yang mencuri sehat. Jadi hati-hati, sehat itu ujian. Banyak yang menganggap sakit ujian, benar, sakit ujian, sehat juga ujian. Waktu haji kemarin naik pesawat dengan jamaah 9 jam 45 menit. Yang 9 jam jamaah itu tenang, tidur, ada yang nonton, ada yang makan, ada sedikit yang ngaji. Tapi setengah jam terakhir menjelang mendarat, semuanya zikir. Yang makan berhenti, yang tidur bangun, yang nonton TV dimatiin. Kenapa coba? Karena pesawatnya ada goncangan. Ya Allah, ya Allah, Allah, Allah. Mana yang disukai Allah? Zikir atau tidak zikir? Ternyata lebih mudah zikir itu ketika ada goncangan. Benar? Jadi yang berat itu ujian itu kenyamanan, kemudahan, kedudukan, pujian itu lebih berat dalam hidup.
Jelas? Jadi kalau nanti dihina nggak apa-apa. Saya juga udah nyobain dipuji rame-rame, udah gitu dicaci maki rame-rame, udah. Layang nyacinya juga hadir sekarang yang waktu zaman Aagim dipuji-puji, Pak. Wah, kacau. Saya jadi rusak tauhidnya karena dipuji itu enak. Dihormati orang itu enak. Jadi rusak hatinya, juga keluarga, anak, teman-teman ikut rusak gara-gara dipuji dan tidak siap. Tapi Allah menolong, didatangkanlah badai caci maki. Nah, jadilah pesantren ini sekarang. Dulu waktu dipuji nggak ada pesantren tuh, Bu. Karena sibuk pengen dipuji. Makanya hati-hati yang sedang manggung, ya. Itu yang di borgol-borgol lagi manggung, betul tidak? Jelas? Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Hidup nunggu mati, selama hidup diuji dengan yang tidak cocok dan yang cocok, nanti mati baru dihisab, barulah ketahuan hasilnya. Jadi dunia mah enggak ada yang sempurna perhitungannya. Nanti kalau sudah di akhirat barulah ketahuan siapa yang sukses, yang tidak sukses. Sukses itu faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ali Imran 185. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke sorga, maka itulah sukses. Jadi di dunia belum ada yang kelihatan sukses. Yang naik pangkat bukan sukses, naik ujiannya. Jadi yang paling berat sekarang di Indonesia Pak Prabowo dan D. Gibran, betul tidak? Itu lagi diuji dengan jabatan, nanti bakal berakhir. Jabatannya berakhir, hidupnya berakhir, dan di akhirat bakal dihisab gitu. Sama yang lagi ceramah ini juga nanti akan berakhir hidupnya dan akan ditanya di akhirat. Sama ini juga semuanya, ya. Mikir. Jadi jangan banyak gaya, gaya tuh sebentar tapi di akhirat berat. Wah, punya mobil bagus, rumah megah, gayanya sebentar, di akhirat bisa jadi penyesalan itu karena dihisab. Nah, jadi harus gimana dong sekarang? Jadi ini judulnya apa sih? Judul-judul ceramah-ceramah ya, cocok-cocokkan aja. Saya mau ceramah disesuaikan dengan wajah. Judulnya adalah kiat menghadapi persoalan hidup. Setuju? Nah, spiritus, hijah, dan evaluasi diri untuk mendekatkan ke Allah cocok ya. Sama ya. Kalau tulisannya itu, kalau terjemahnya kiat menghadapi persoalan, gitu aja lah ya. Sebab ini wajahnya wajah masalah ya kan. Satu, mau ilmu ini mau tidak? Kalau udah dengar ceramah ini lebih tenang. Satu, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Satu apa? Ya nggak kompak gini hadirin. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok.
dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Kenapa harus siap? Karena kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Betul? Tebak rencana siapa yang bakal terjadi? Rencana kita, rencana Allah. Tebak mana yang lebih bagus, rencana kita, rencana Allah. Ya udah, nggak usah rewel. Tugas kita itu bukan menentukan hasil. Tugas kita itu satu, meluruskan niat. Dua, menyempurnakan ikhtiar dan doa. Yang ketiga, pasrah. Gitu, udah enak hidup, nggak usah rewel. Tugas kita apa? Satu, meluruskan niat. Dua, menyempurnakan ikhtiar dan doa maksimal ya. Namanya juga sempurnakan. Yang ketiga, pasrahkan. Kalau baik jadi, kalau nggak baik nggak usah. Yang penting yang baik menurut Allah aja. Beres. Enak hidup tuh. Stres itu karena sok tahu. Seakan-akan rencana kita itu harus kejadian. Dalil Qur'annya Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh juga engkau, boleh jadi engkau suka padahal jelek menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk, sok tahu. Astagfirullah, baru aja dibilangin ilmunya langsung salah lagi. Ada orang doa minta jodoh, pemuda, ya Allah, wahai pemberi jodoh, saya mohon pengen nikah, beri saya jodoh. Allah dengar tidak? Allah lihat tidak yang berdoa? Dia sungguh-sungguh keluar dari rumah, tiba-tiba ada yang melirik dan ngedeketin, langsung ngegigit betisnya. Ya Allah, minta jodoh kok yang datang anjing betina. Dibawa ke klinik, diobati. Hari berganti hari, ganti pekan, lambat laun, tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya perawat di klinik. Jadi digigit anjing itu jalan dia ketemu dengan jodohnya, yaitu perawat di klinik. Makanya jangan suudzon kalau ada kejadian yang tidak cocok. Boleh jadi itu jalan sampainya kepada takdir terbaik. Jelas? Jangan suudzon. Niat sudah, ikhtiar doa maksimal, pasrah, jalan terserah Allah. Paham? Tapi tidak semua yang digigit anjing dapat jodoh. Jadi bapak jangan syukuran ya. Aduh digigit nih, ibu sing ridho. Atau yang nyari jodoh nyari anjing, ya salah juga. Tiap orang punya rahasia takdir masing-masing. Saya anak tentara, bapak saya prajurit TNI. Cita-cita dulu masuk akabri, pengen seperti orang tua. Tapi tidak jadi.
karena pas baris kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi begitu. Ternyata tidak jadi itu karena bakal ketemu dengan takdir yang lain. Makanya gak usah rewel kalau ada yang tidak cocok. Jelas? Mikir. Mau berangkat umroh, udah daftar, enggak jadi, gak apa-apa. Penting niat sudah, daftar sudah, doa sudah. Emang harus semuanya pergi? Belum tentu. Waktu itu ada jamaah umroh, udah siap semuanya. Sampai di airport, istrinya sakit. Suaminya juga jadi ikut ngurus istrinya. Berangkat ke rumah sakit. Padahal udah mau masuk pesawat. Ternyata yang berangkat ke Tanah Suci, kopernya ada. Beliau diistirahatkan dulu. Ditambah dulu ilmunya, ditambah imannya. Berangkat pada waktu yang lebih tepat. Tidak usah rewel kalau keinginan belum terjadi. Ya, jelas? Tugas kita apa? 1, meluruskan. 2, menyempurnakan ikhtiar dan doa. Ada dalilnya ini. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Antusiaslah, semangat dengan apa-apa yang manfaat dan mintalah tolong ke Allah. Ikhtiar dan doa itu satu paket, seperti uang ada depan belakang yang nggak boleh misah, ya. Ikhtiar tanpa doa stres, doa terus nggak pakai ikhtiar nggak nyuna. 2, udah habis belum waktunya? Oh, nggak usah emosi, Bu, biasa aja, Cak. 2, kalau sudah terjadi harus ridho. Ulangi. Yang kompak. Kalau sudah terjadi, nih. Jadi Allah sudah mengisyaratkan besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Ini sabda Nabi, ya. Jikalau Allah mencintai seorang hamba, ibtalahum. Allah menguji kaum tersebut. Faman radiya falahu ridho. Siapa yang ridho kepada takdir yang Allah tetapkan, Allah ridho kepadanya. Waman sakhita, dan barang siapa yang marah kepada takdir Allah, Allah juga jadi marah kepadanya. Kita itu hamba Allah, milik Allah, sesuka Allah, mau diapain aja, benar? Pasti baik, walaupun tidak cocok, karena Allah tidak pernah berbuat jelek. Terima takdir tuh, sambil ikhtiar ke takdir yang lain. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, kerupuk, jadi bubur ayam spesial. Tidak boleh orang Islam macet. Terima takdir itu sambil bergerak ke takdir lain. Sakit gigi, terima, ridho, ya Allah, dan enggak diterima juga tetap sakit. Sambil pergi ke dokter gigi. Sesampainya di dokter gigi ada tulisan, maaf, hari ini dokter tidak praktek karena sedang sakit gigi seperti saudara. Ayo gimana? Ridho lagi?
Tidak boleh bicara gini, tahu gini saya nggak akan pergi. Nggak boleh ngomong gitu. Bagaimana nggak pergi? Udah nyampe. Orang menderita bukan karena takdir yang ada. Orang menderita karena tidak mau menerima takdir yang ada. Nih, siapa ibu-ibu paling sengsara? Yang enggak nerima jadi tua. Dulu saya enggak gini. Dulu mah bayi tuh. Nikmati jadi tua tuh hadirin. Dan enggak mungkin muda terus. Ini bukan punya kita tubuh ini. Dulu kan ibu enggak gini-gini amat ya kan? Sama saya juga. Lah, saya juga aki-aki Pak, alhamdulillah. Anak 11, alhamdulillah, cucu 20. Udah aki-aki nih, terima. Sekarang nggak sekuat dulu, sekarang kalau ceramah jauh udah nggak mau nerima, udah capek ya. Maksimal sehari cuman 3 udah selesai, ya dah. Mau apa dipaksakan, harus tahu diri, enjoy jadi tua tuh. Ya Bu? Ibu? Kok saya keluar uban, walaupun makan sari areng, tetap. Karena yang menentukan uban adalah Allah. Sini sebagian udah pensiunan ya. Dulu kan gak gini-gini amat ya Pak ya? Sama. Enak kalau kita menikmati takdir tuh. Saya juga tua sekarang udah mau 65 nih Pak. Tapi tetap olahraga, jaga makanan, jaga istirahatnya, jaga pikiran, jaga hati. Jadi tua tapi sehat. Tua tapi manfaat. Kan enak begitu ya kan? Kalau kita masih hidup 10 tahun lagi pengajian di sini ya tahun 2036 mungkin udah beda ya kan? Mungkin saya juga apa Bu? Ya emang begini, tubuh kan bukan punya kita, betul tidak? Nggak usah ngetawain kakek-kakek. Lanjut. Terima takdir itu ya. Faman rodiya falahu ridho. Kalau kita nerima takdir, Allah ridho. Satu, hati dibuat lapang. Tenang, walaupun pahit, tapi tenang. Yang kedua, Allah akan memberi petunjuk bagaimana langkah selanjutnya. Tiga, Allah akan ngasih pahala dari kelapangan hati ke takdir. 5, Allah menjadi sayang ke kita, ridho ke kita. 6, yang selanjutnya derajat naik tuh gara-gara takdir tuh. Kalau kita tidak nerima takdir, hati sempit. Namanya ma'isyatan donka. Capek, sempit hati itu. Kalau di lapangan luas ada tikus, nggak ada masalah. Di kamar mandi bertiga dengan tikus. Pasti masalah. Bukan tikusnya yang jadi masalah, sempitnya. Betul? Nah, orang yang hatinya sempit tuh nyesek aja. Sedih, sakit hati, jengkel, kecewa, marah. Menderita karena enggak ridho ke takdir. Kemudian karena kita enggak nerima takdir, ketutup jalan keluarnya. Mutar aja kehidupannya tuh, capek. Lalu dosa. Kemudian hina. Allah tidak suka. Makanya terima takdir tuh. Jelas? Ibu enggak boleh loh liatin terus-terusan potret waktu SMA ya. Udah selesai waktu. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu.
Sekarang dipakai lagi lebih lucu. Saya ceramah ini enak karena saya udah tua. Lanjut. 3. Jangan mempersulit diri. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan hidup ini ya. Jangan dibikin ribet. Udah ada masalah, terima dan jangan dibikin ribet. Nanti jadi ribet. Jangankan menyelesaikan masalah, orang ribet itu nambah masalah. Mudahkan, jangan dipersulit dan bikin suasana tuh senang, menyenangkan. Maaf ya pembawa acara, tadi makanya saya jangan segala dilarang, pasti nggak nurut ya kan. Jangan potret pasti motret. Saya kan hafal ya, tiap lama jadi udah bagaimana kelakuan emak-emak ini ya. Standar, biarin aja, nanti juga nurut. Kalau ceramah ini dianggap menyenangkan, itu pasti didengar. Gak usah disuruh diam. Gak ada yang berani ngobrol, betul tidak? Tuh kan diam. Mudahkan dan bikin enak suasana tuh, jangan dibikin tegang. Jangan dibikin menakutkan, apalagi ceramah agama. Bukan harus ketawa ketiwi, bukan. Tapi suasana hati yang nyaman itu lebih mudah menerima dibanding hati yang sedang tegang. Benar? Misal, lagi duduk ada yang kentut, maaf ya. Tut, bisa aja kejadian. HP, alarm, kentut, betul ya? Tut. Gimana coba? Gimana? Harus gimana? Ridho. Ini malah disikut. Bu, jangan kentut. Bagaimana jangan? Sudah. Kalau jangan itu sebelumnya, betul ya? Lah ini udah. Itu mempersulit. Melarang padahal sudah terjadi. Aneh. Harusnya sebelum ibu kentut baru, Bu jangan kentut. Paham? Ini udah tut, jangan, nggak bisa. Tapi kan bau, berarti udah kesedot ya, nggak bisa dipulangin. Ini serius nih, Bu. Jadi kalau kejadian begitu tuh, misal ya Allah, alhamdulillah, berarti telinga saya masih jernih, bisa mendengar suara selembut ini. Tiba-tiba tercium, alhamdulillah. Berarti saya tidak kena COVID ya. Tinggal modenya diganti dari napas hidung ke napas mulut, flek. Beres. Terus gimana nih si ibu yang kentut? Berbaik sangka. Pasti ibu ini enggak ada niat kentut di majelis taklim, benar tidak? Pasti udah ditahan. Tapi kan tidak semua orang kuat pertahanannya ya. Pasti ibu merasa malu. Kita harus jaga perasaannya. Dia saudara saya. Jangan sampai terpermalukan. Pura-pura enggak tahu. Jangan berbisik. Tenang aja Bu. Enggak kedengaran. Bohong. Enggak boleh bohong.
Enggak lama lah, enggak lama, pasti berakhir kok, ya kan? Tapi ini udah 5 menit masih bau. Berarti itu mulut ibu yang bau. Udahlah, hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, pesta pasti usai. Apalagi bau kentut, betul tidak? Paling berapa detik daripada kita nyakitin orang, betul tidak? Lagi sholat, tenanet, ada HP bunyi, wah jengkel, tapi nggak bisa apa-apa karena lagi sholat, betul tidak? Mau ngebatalin nggak bisa, mau ngambek juga ke siapa, ya kan? Udah terima, ini ujiannya. Kalau udah selesai sholat, nggak usah nyari itu yang HP-nya bunyi. Lebih baik tidak tahu, karena kalau tahu kita jadi sebel seumur-umur, benar? Rugi, karena itu ketua DKM yang bunyinya kan. Maaf, bukan DKM di sini. Mendingan kita tidak tahu, jadi pelajaran kita kalau ke masjid dimatiin HP-nya, di silent sehingga tidak ganggu. Dan orang itu kita maafkan. Itu umat Rasul juga. Umat kekasih Allah, Rasulullah. Masa kita mau benci? Betul? Enak begitu? Oh, gimana kalau ada tetangga yang menghina saya? Ya enggak apa-apa. Nabi Muhammad aja yang mulia, ada yang menghina. Masa kita hina asli, enggak ada yang menghina? Benar? Aneh. Aneh kan Pak? Udah kelakuan jelek, masa nggak ada yang menghina? Nabi aja sempurna segala-galanya. Ada yang tidak suka, ada yang menghina, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, ada yang memfitnah. Siapa kita? Hah? Biasa aja, nggak usah diribetin. Tapi tetangga itu nyebut-nyebut saya si banyak omong. Kalau itu kan bukan menghina. Itu kan fakta, betul ya? Kenapa tersinggung? Ibu harusnya bersyukur loh Bu. Kalau ada yang putus si ibu si banyak omong, berarti tetangga enggak tahu. Ibu banyak hutang, banyak cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak bekas koreng, ya kan? Cuma disebut banyak omong. Aslinya Bu, penghinaan orang ke kita tuh cetek. Gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang asli. Makanya gak usah pusing. Ini tetangga saya sebel sama saya, ya udah maafin. Salam, kirim doa, kirim makanan. Dengar ya. Kalau ada tetangga sebel ke kita, kita harus syukur. Syukur apa? Syukur bukan kita yang sebel ke dia. Karena orang yang tidak suka ke kita itu orang yang setia. Ingat terus kepada kita. Siang dan malam. Kerjanya nyari-nyari terus kekurangan kita. Kita enggak punya waktu. Beliau seluruh waktunya. Udah gitu akan gibah nyeritain kita. Berarti dosa kita diangkut oleh beliau. Pahala beliau dikasihin ke kita. Harusnya kita kirim bolu. Buah. Enggak bahaya. Yang bahaya tuh kita sebel ke tetangga. Kalau ibu sebel ke tetangga berarti ibu yang enggak bisa tidur. Tetangga lagi ngorok. Ibu kasihkan pahala ibu karena gibah ke tetangga itu. Dosa tetangga diangkut oleh ibu. Gara-gara ngomongin kejelekan dia. Tiap ibu mau keluar, ibu jadi susah karena dia lagi nyapu di depan. Dia beli TV, kita sakit hati. Dia naik haji, ibu naik tensi.
Ibu belanja, mau pulang ke rumah, bawa belanjaan, ternyata dia di depan rumah, kepaksa muter ya kan. Cari selokan, selamat menderita bagi orang-orang yang hidupnya penuh kebencian. Orang takwa tuh nggak ada perilaku maafkan. Mau tahu ciri orang takwa? Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Senang berinfak dalam lapang dan sempit. Nah, jadi yang pelit bukan takwa. Wal kadhiminal ghaidha. Menahan amarah. Jadi di sini kalau ada yang tukang marah-marah, ya itu mah belum takwa, jauh. Hidupnya pasti sengsara pemarah tuh. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Kalau anak keselin, maafkan. Ulangi. Kalau suami lada menjengkelkan, kalau istri rewel, itu takwa. Kalau mertua campur, bener. Kalau tetangga ngejelek-jelekin kita, gitu. Kalau ada yang hutang, maafkan sambil tagih baik-baik. Jangan marah. Untung kita bagian ngutangin, bukan bagian berhutang. Nanti ditukar oleh Allah, mau tidak? Makanya kalau ada kita pinjam uang ke kita, dia kesulitan bayar, udah ditunda. Syukur kalau bisa diridhokan, ya. Kita harus syukur, kita yang kepilih bagian ngutangin. Coba kalau takdirnya kita yang berutang, capek itu hidupnya. Enggak ditagih aja udah menderita. Tapi dia kemarin saya tagih malah ngomong gini, ibu nih gimana? Bulan lalu saya punya duit nggak nagih. Sekarang saya nggak punya duit nagih, yang bener dong. Nah, bingung hadirin. Ya udahlah, biarin aja. Lanjut. Bu, Pak. Udahlah, nggak usah segala diribetin. Kata para ulama, 9 dari 10 perkara itu biasa aja. Misal, ibu sepanjang bukan 3 hal ya. Kalau 3 hal ini harus serius. Tapi selebihnya biasa aja. 1, ini kemungkaran bukan. 2, ini meninggalkan kewajiban tidak. Kewajiban itu penting. Kalau ditinggalkan harus serius. 3, ini berbahaya tidak. Kalau tidak mencakup 3 hal ini, ya udah biasa aja. Misal, istri masak buat bapak, tapi terlalu asin. Udah biasa aja. Gimana Pak, enak? Top. Gitu. Terlalu asin kemungkaran bukan? Kewajiban meninggalkan kewajiban enggak? Membahayakan jiwa tidak? Udah nggak apa-apa gitu. Dibikin simple, betul tidak? Enak. Bapak mau pergi ke kantor, ibu ngasih kaos kaki warnanya pink. Biarin, tinggal masukin ke saku, beres. Nggak usah direwelin. Shh. Ada kakek-kakek usia 70 tahun, sehat terus Pak, seger, awet muda. Apa rahasia kakek terus-terusan seger gini? Saya sih nggak suka ribet, nggak suka berdebat, nggak suka berbantah-bantahan. Apalagi bertengkar, enggak. Kan kata Nabi juga begitu. Aku jamin rumah di pinggiran surga bagi yang meninggalkan perdebatan
walau dia benar. Yang maksud debat begini adalah debat kusir, ya, yang tidak ada cari kebenaran, tapi cuma ngomong. Jadi menurut kakek, kata pemuda ini, jadi menurut kakek, kalau orang tidak suka ribet, tidak suka berdebat, bisa lebih sehat, bisa lebih awet muda. Ya mudah-mudahan sih gitu, Dek. Si pemuda ini bilang begini, gak mungkin, kek. Gak mungkin, saya sih gak setuju dengan pendapat kakek. Gak mungkin gak berdebat jadi sehat. Tahu jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat adek. Beres, yang udah dibilangin gak mau berdebat, ya kan? Dia gak setuju, ya gak apa-apa. Emang harus setuju sedunia? Biarin we. Ngerti nggak? Udahlah, nggak usah segala diribetin. Bu, mau ngapain? Hidup belum tentu lama. Segala diribetin kapan bahagianya? Tapi dia, dulu dia saya bantu. Sekarang dia malah menghina saya. Ya udah, Nabi Muhammad juga ngebantu orang luar biasa. Nggak semua orang tahu balas budi, betul tidak? Ngapain mikirin balasan orang? Bayangin, saya sudah senyum sama si ibu itu, tapi si ibu itu nggak senyum. Bu, bibir ibu yang mana? Kalau bibir ibu yang nempel, ibu udah senyum, udah beres urusannya. Dia mau senyum mau tidak itu beda manajemen, betul. Tergantung pemiliknya. Ngapain kita maksain diri mikirin bibir orang lain? Benar tidak sih? Saya mah nggak mau ribet, Bu. Beneran. Mau ngapain? Hidup tinggal dikit lagi, diribetin. Kapan bahagianya hidup ini? Ada karyawan di pesantren, pagi istrinya masih ada. Memang sakit. Jam 10 di rumah sakit, lemes. Pas dipapah, lengsot gini, aduh lemes Pak. Ayo telepon ambulan, dibawa pakai ambulan, meninggal di jalan. Enggak pernah kebayang pagi masih bareng, jam 11 udah beda alam, sore udah dikubur. Saya telepon malam-malam tuh menghibur suaminya, aduh gak kebayang, tiba-tiba gak ada. Saya sedih, saya merasa belum bisa memberikan yang terbaik ke istrinya. Kalau udah gak ada mah menyesal. Maksudnya ibu mumpung ada suami, jangan dibikin malah ngetawain orang lagi, astagfirullah. Ke orang lain ramah, ke suami ketus, gimana sih? Bapak ke istri tetangga ramah, ke istri sendiri galak, gimana? Akhlak yang asli itu di rumah. Kalau lelaki di kantor akhlaknya seperti baik, itu mah kepaksa, takut dipecat, ya kan? Kalau di masjid bapak-bapak ini akhlaknya bagus, ya emang di masjid, nggak bisa enggak, ya kan? Tapi yang asli itu di rumah. Kalau lelaki baik ke istrinya di rumah, baik ke anak-anaknya, itu lelaki baik betulan. Di mana-mana bakal jadi baik. Tapi kalau sama anak gadis tetangga baik, Pak, Bapak, jangan suka berdebat ya. Digampangin aja. Saya pernah lihat video istri marah suami, bikin pengakuan. Bikin suaminya tuh karena nggak mau ribet. Saya suami ibu fulana, dengan ini saya mohon maaf, bikin rekaman.
karena saya sudah mentraktir anak gadis tetangga di restoran berduaan dan saya membelikan dia HP terbaru. Semua ini terjadi dalam mimpi istri saya. Tapi karena istri saya jadi nggak enak, saya tetap minta maaf dan saya tidak akan mengulangi di dalam mimpinya, gitu. Nah gimana, kita nggak ikutan juga Pak, bete sendiri ya kan. Jangan berdebat dengan istri kalau lagi marah, pasti kalah. Tunggu tenang. Jangan berdebat dengan istri kalau istri lagi tenang, nanti marah ya kan. Om, setuju tidak? Saya emang nggak mau debat-debatan. Sebentar lagi juga udahan hidupnya. Mau ngapain diribetin? Setuju? Nomor berapa sekarang? Empat. Evaluasi diri. Ulangi. 1 siap, 2 ridho, 3 jangan dipersulit, 4 evaluasi. Dalilnya apa? Asyura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Jadi musibah yang menimpa kepada kita itu rata-rata diundang oleh dosa kita. Anak belum soleh, bandel, orang tua nggak boleh marah. Harus gimana? Evaluasi diri. Ya Allah, ampuni saya ngaku belum jadi orang tua yang baik. Engkau lihat saya belum jadi contoh baik di rumah. Ibadah saya masih jelek, kelakuan saya masih sering kasar. Saya belum mendidik anak dengan benar. Anak tidak nurut, orang tua tobat. Itu yang benar. Suami jangan nyalahkan istri, istri jangan nyalahkan suami, karena ini tabungan dari dosanya masing-masing. An-Nisa 79 Asyura ayat 30. Jadi kalau ada musibah begini ya, terima itu takdir, kepada Allah berbaik sangka, kepada diri evaluasi diri. Itu adabnya. An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Keburukan yang menimpa dari dosa. Gitu adabnya. Jadi kalau dompet hilang, terima takdir, yakin ini ada kebaikan di balik takdir ini, terus tobat. Seperti Nabi Yunus ya, yang Zunnun itu. 3 kegelapan. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, malam tuh dikecemplungin ya. Masuk dalam gelapnya lautan, disambar oleh ikan besar, masuk dalam gelapnya perut ikan. Ini kisah nyata. 3 kegelapan. Lolosnya apa? Lihat doanya. La ilaha illa anta, 1 tauhid. Ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Berarti baik sangka ke Allah. Tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Padahal ini beliau di dalam perut ikan. Musibah besar ini. Tapi tetap baik sangka ke Allah. Inni kuntu minaz zalim. Saya yang zalim. Itu adabnya. Jadi Pak, kalau Bapak
istri menjengkelkan, siapa yang harus tobat, Pak? Pak, astagfirullah, kita yang tobat. Ya Allah, ampun, saya belum jadi suami yang baik. Masih sering scrolling, lihat wanita-wanita cantik di HP. Astagfirullah. Iya, Bu, kalau suami suka nggak enak sikapnya, siapa yang harus tobat, Bu? Ibu, ampun ya Allah, saya sering melihat aktor Korea itu ganteng-ganteng. Lihat suami saya jadi petot kayak gitu, astaga. Istighfar. Setiap penglihatan mata, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ghafir 19. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di hati. Itu jadi masalah tuh. Dompet hilang, uang hilang, periksa, Pak, astagfirullah, ya Allah, saya memang Jumatan, cuma dikit sedekahnya. Sekali ngerokok 25.000, sehari 2 bungkus 50.000, sebulan, setahun 18 juta merokok, Jumatan 2.000, sebulan 8.000, setahun 96.000, merokok 18 juta. Maka wajar yang merokok itu kalau kena musibah, ya. Karena Allah ngitung uang yang Allah titipkan dipakai apa. Saya senang di sini tidak ada yang merokok. Kepada bapak-bapak yang masih merokok, minta tolong ke Allah supaya berhenti. Kalau bapak nggak bisa jadi contoh yang baik buat anak cucu, minimal jangan jadi contoh yang jelek. Kalau ngejaga mulut dari rokok aja udah nggak sanggup, apalagi yang mau dijaga. Benar? Kalau ada guru di sini masih merokok, pilihannya dua, berhenti merokok atau berhenti jadi guru. Kalau nggak bisa ngasih contoh baik gimana? Nanti ditiru, dosanya dipikul, benar? Udah nggak usah mikirin orang lain, segitu aja udah sengsara. Terakhir, cukuplah Allah sebagai penolong kita. Ulangi. Kompak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Dia sebaik-baik pelindung dan penolong kami. Semua selain Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Dia, Allah sendiri. Jadi kalau Allah bikin hati kita gelisah, nggak ada yang bisa bikin tenang selain Allah. Kalau Allah takdirkan kita sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Makanya kalau ada punya utang, tidak ada yang bisa ngebayarin utang selain. Kalau anak belum soleh, tidak ada yang bisa nyolehkan anak selain Allah. Makanya berhenti berharap dari makhluk. Karena Allah hanya akan nolong wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang hatinya hanya bergantung ke Allah,
Allah cukupi semua keperluannya. Jadi mulai sekarang nggak usah ngarep apa-apa dari makhluk. Makhluk itu tidak bisa nolong kecuali Allah yang menggerakkan. Oh, pengen ditolong Allah, pengen bahagia, jangan banyak berharap dari suami. Karena suami ibu itu makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, suami ibu sendiri susah bahagia. Benar kek? Ini wajah-wajah nelangsa gini. Logikanya ibu ingin dibahagiakan oleh orang yang susah bahagia. Pening, betul tidak? Jangan berharap dari makhluk. Jangan ingin dipuji, jangan ingin dikagumi, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi. Kalau ingin ke Allah aja. Karena makhluk itu tidak punya kemampuan apa-apa kecuali Allah yang menggerakkan. Jelas? Ini saya hadir di sini tuh karena udah takdir Allah, Bu. Jauh, Bu. Sampainya ke sini dari tempat tinggal saya tuh jauh. Tebak tempat tinggal saya di mana? Kan? Bintaro, Bandung. Salah. Salah. Mulai bulan lalu tempat tinggal saya di Australia. Hanya seminggu di Indonesia, 3 minggu tinggal di sana. Di sana ada pesantren juga. Keluarga di sana. Jadi jauh nih ke sini. Karena Allah yang menakdirkan kejadian, Bu. Benar. Kalau malas mah malas ke sini jauh-jauh ke Bekasi. Tapi kehendak Allah nggak ada yang bisa nolak. Dan saya senang aja. Maka ketika tadi ditanya, di jalan macet enggak? Enggak tahu. Mau ngapain saya lihat jalan? Supir bukan, ya kan? Ya mendingan di mobil mah mendingan belajar, ngaji, tidur. Dah beres ya. Dibuat sederhana. Maaf, maksudnya kalau ada masalah apa-apa ke Allah dulu. Karena enggak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Ini semua nih ya yang hadir mau ngasih ke AA 1 butir nasi. Tapi Allah penguasa langit dan bumi, penentu segala-galanya, tidak menghendaki saya dapat nasi. Ketemu tidak nasinya? Enggak mungkin. Orang mau janji, mau gabung enggak bisa. Sekarang semua mau mencelakakan, tapi Allah tidak menghendaki saya celaka. Celaka tidak? Enggak mungkin. Tes, lempar pakai botol, HP, apa aja ke wajah ini. Kalau Allah tidak menghendaki, enggak akan tersentuh. Ya, silakan. Kan Allah tidak mengizinkan. Paling Bapak cuma gitu aja ya kan. Makanya udahlah. Semua takdir itu milik Allah. Jangan berharap ke makhluk. Bikin gak enak hati, sakit hati. Benar? Udah apa-apa ingat amalannya ya kalau ada masalah. Pertama husnuzon ke Allah. Ana inda zanni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Pasti baik nih. Walaupun pahit, walaupun getir, pasti ada kebaikan. Allah nolong. Hanya Allah yang bisa nolong. Baik sangka itu kunci pertama. 2, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perbaiki sholat. Perbaiki dan perbanyak sholat. Pokoknya sedih sholat.
Ada apa-apa sholat, punya keinginan sholat. Karena sholat imaduddin, tiangnya agama. Banyaknya orang ribut dengan macam-macam, padahal sholat itu pembuka. 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun, senang sedekah. Kalau sholat ke Allah, kalau sedekah ke makhluk, berbuat baiknya. Sedekah itu penolak bala, musibahnya bisa enggak jadi. Sedekah itu pemadam dosa, sedang dosa itu yang mengundang musibah. Sedekah itu pembuka pertolongan Allah. Doa orang yang disedekahi mustajab. Makanya kalau kita sering, makanya gini, kalau mau bagi-bagi uang, duitnya 100.000, dibagi 10 aja supaya banyak sedekahnya. Makin banyak yang kita kasih, keluar doanya, itu bisa menolong takdir kita berubah. Karena doa itu bisa mengubah takdir. Dari satu takdir ke takdir lain. Syaratnya ikhlas waktu sedekahnya. Makanya kalau lagi ada masalah, jual ini, jual sedekah mulai. Kasih beras. Beras itu bagus karena dipakai makan untuk tenaga. Ya. Jangan pelit. Uang jangan dikumpul-kumpul terus, nggak aman. Yang aman tuh banyak sedekahnya. Yang keempat, Quran. Baca Quran, karena Quran itu mukjizat yang ada sampai sekarang. Kalau dalam susah berat, cobalah Al-Baqarah, akhdaha barokah, tarkaha khosrah. Al-Baqarah baca. Surat Al-Baqarah itu puncaknya Quran. Kalau dibaca Al-Baqarah, Bu, jin keluar, setan tidak masuk, sihir tidak mempan. Kalau di rumah nggak enak bertengkar, baca Al-Baqarah dengan ikhlas. Aneh nanti, tenang itu. Dan banyak keajaiban pertolongan Allah. Hutang lunas, anak jadi nurut, ya, suami jadi jinak, istri nggak rewel, Pak. Kan ada suami istri bertengkar terus. Baca Al-Baqarah, nggak bertengkar karena lama baca Al-Baqarahnya kan. Dan sesudah baca jadi tenang, nggak minat bertengkar. Betulan, Pak. Ini ada suami istri suka bertengkar. Udah baca Al-Baqarah, coba 40 hari selesaikan. Selama 40 hari nggak ada bertengkaran itu, Pak. Al-Baqarah itu kalau dibaca udah lancar cuman sejam 10 menit. Itu kan 2 juz 4 lembar. Kalau 1 juz setengah jam, 1 jam 10 menit. Ibu aja browsing gini-ginian terus scrolling 4 jam setengah. Sebentar Al-Baqarah tuh dicicil, ya. Oh, kayaknya si kakek ini ada yang melet. Udah baca Al-Baqarah. Pasti salah tuh yang melet, ya kan. Mau ngapain juga melet si kakek, ya kan, rugi. Jinnya juga enak. Bu, Pak, kurangin ngobrol. Banyak baca Quran. Kurangin segala diceritakan, perbanyak istighfar. Istighfar itu pembuka pertolongan Allah. Husnuzon ke Allah, perbanyak sholat, bersedekah, Al-Quran, tobat. Itu pintu utama pertolongan Allah. 1, husnuzon. 2, sholat, perbanyak. 3, sedekah, infak sedekah. 4, Quran, makin banyak makin bagus. 5, banyak tobat, istighfar terus. Kurangin ngobrol. Ngobrol tuh nambah dosa. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Usah tanya jawab, karena yang disampaikan adalah jawaban. Benar? 1, siap dengan yang cocok dan yang tidak cocok. Fokus. 2, terima takdir sambil bergerak ke takdir lain.
3, jangan mempersulit diri. 4, evaluasi diri. Terus apa dosa saya? Yang kelima, kejar pertolongan Allah dengan 5 amalan. Husnuzon, perbaiki dan perbanyak sujud, sholat, sedekah, Al-Quran, dan taubat. Ya, istighfar yang banyak. Nanti ada saja. Nanti ada sendiri kok. Nggak usah takut. Semua urusan di tangan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Engkau yang mengumpulkan kami. Engkau pula yang bisa mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa-dosa kami. Sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja, ya Allah, astagfirullah. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, ampuni segala dosa kami kepada ibu bapa kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ampuni orang tua kami, ya Allah. Berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khotimah akhir hayatnya. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau tahu keadaan keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Jadikan kami menjadi orang yang berakhlak baik kepada pendamping hidup, kepada anak-anak. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, soleha. Muliakan akhlaknya. Jadikan anak-anak ahli ibadah. Berikan kehidupan yang baik. Berikan rezeki yang halal berkah. Jadikan ahli sholat yang khusyuk, ahli Quran, ahli sedekah, ahli kebaikan, ya Allah. Lindungi anak-anak dari perbuatan durhaka, dari perbuatan haram, dari kejahatan makhluk-Mu, dari kesengsaraan, dari kedurhakaan. Ya Allah, andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan semuanya di sorga, ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi makhluk ahli neraka. Ya Allah, berikan kesehatan jamaah yang sedang sakit, ya Rabb. Bayarkan yang sedang dililit hutang. Berikan kemudahan yang dihimpit kesusahan. Kabulkan hajat-hajat yang maslahat. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah, sebelum ajal tiba. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijarah lan tabur. Ya Allah, jadikan sisa umur ini istiqomah, ahli ibadah. Jauhkan kami dari bala wal fitnah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berkahi masjid ini, ya Allah. Berkahi lingkungan ini, ya Arhamar Rahimin. Taqabbal bina ya Karim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa hari Ahad di Istiqlal. Kalau mau ke sana, ya, pekan kedua atau tiap jam 5 pagi di medsos, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang telah memberikan tausiahnya untuk mudah-mudahan untuk selanjutnya pemberian plakat atau kenang-kenangan dari Masjid Baitul Hidayah dari DKM kepada Pak Kiai, silakan.
Untuk selanjutnya kami mohon kepada Pak Kiai untuk foto bersama dengan Bapak-Bapak pengurus. Silakan Bapak pengurus untuk sama-sama berfoto dengan A. Agim. Waktunya mepet sekali. Silakan untuk berfoto. Dan kepada ibu-ibunya. Hah? Tes. Fotonya di situ.